Kanjeng Putri, para juru masak istana sudah berusaha masak yang terbaik. Aku tidak mau. Aku ingin makanan yang paling enak. Cepat ganti. Daulat Kanjeng Putri. Siapa itu? Dia itu Parwati, cucumu Wiraran. Tidak mungkin. Kamu kenapa, Wiraran? Apa kamu tidak mau menegur cucumu? Maaf, Kanjeng. Dia bukan cucu hamba. Hamba yakin itu. Apa maksudmu? Parwati itu bukan cucumu. Hamba pernah bertemu dengan cucuku di tempat penyimpanan keris Kentala Cakra. Dan hamba yakin bukan dia. Apa? Apa kamu yakin, Winara? Apa kamu tidak salah mengenali orang? Bukan cucuku. Winara! Winara! Aneh, kenapa kamar ini sedikit berantakan? Jangan-jangan ada tamu yang tidak diundang. Sudahlah. Duh, mana anak itu ya? Aku tidak menemukan apapun. Bagaimana caranya aku membuktikan ucapan Kebo Winaran? Kalau Parwati itu bukan cucunya. Tapi, tunggu dulu. Jika seseorang tidak ingin rahasianya terbongkar, dia pasti akan menyimpan rahasia itu di tempat yang tidak terbuka. Apa ini? Jagat Dewa Batara. Ini bubuk racun Kumulo Jati. Jadi, yang berusaha mencari Kebo Winaran selama ini adalah Parwati. Dia dengan sengaja ingin membuat Kebo Winaran menjadi buta. Kurang ajar. Racun ini membuktikan bahwa Parwati bukanlah cucunya. Tangkap gadis itu. Tunggu dulu. Ada apa ini? Apa salahku? Jadi kamu masih bertanya apa salahmu? Lihat ini. Apa itu? Aku tidak mengerti. Jadi kamu masih berpura-pura bodoh. Ini adalah serbuk racun Kumulo Jati yang kamu gunakan untuk membuat Kebo Winaran menjadi buta. Tidak, itu bohong. Aku tidak mungkin melakukan itu. Aku tidak mungkin melukai eyangku sendiri. Apa yang dikatakan Kanjeng Putri Parwati benar, Gusti. Hamba sangat mengenal Kanjeng Putri Parwati. Hambalah yang membesarkannya sejak dia masih bayi. Hatinya sangat lembut. Untuk membunuh binatang saja dia tidak tega. Apalagi untuk menyakiti eyangnya, Gusti. Jadi kamu mau bilang bahwa aku asal menuduh? Begitu maksudmu? Bukan. Ampun beribu ampun, Gusti. Bukan begitu maksud hamba. Aku sudah menemukan bukti yang sangat kuat. Aku temukan racun ini dalam kamar Parwati. Prajurit, seret Parwati dan masukkan dalam penjara. Dan beri hukuman mati. Piu. Parwati, Kanjeng Parwati. Tunggu. Ini pasti hanya fitnah. Hamba yakin ada seseorang yang ingin menjebak Kanjeng Putri. Kenapa kamu begitu yakin? Beberapa hari yang lalu, hamba memergoki Dayang Mirah masuk ke kamar Kanjeng Putri Parwati. Hamba yakin dia pasti yang menaruh racun itu. Tapi saat itu hamba tidak mencurigainya karena hamba tidak ingin berbuat salah. Sekarang hamba yakin
Ini pasti kelakuan Dayang Mira. Karena Dayang Mira itu dayang kesayangan Putri Laksmi. Sejak awal, dia tidak menyukai kalau Kanjeng Putri Parwati tinggal di istana ini. Ngomong kosong. Seret Parwati. Ayo. Jangan, tolong! Biung, tolong! Biung, tolong! Lepas! Kanjeng Parwati! Lepas Kanjeng Putri! Gusti harus adil juga. Gusti harus memeriksa kediaman Dayang Mira juga. Mungkin di sana kita bisa menemukan semua kebenarannya. Baik. Kali ini aku akan ikuti ucapanmu. Tapi kalau kamu terbukti hanya memfitnah orang, aku akan menjebloskanmu ke dalam penjara. Baik, Gusti. Geledah rumah ini. Daulat, Gusti. Hamba menemukan ini di antara lipatan baju, Gusti. Ini bubuk racun Kumulojati. Apa yang terjadi? Kenapa Gusti semua datang ke rumah hamba? Untuk apa kamu menyimpan racun Kumulojati? Cepat katakan. Apa kamu sudah meracuni Kebohinarang? Cepat katakan, Dayang. Jika kamu diam saja, berarti semua tuduhan ini benar. Cepat katakan, Dayang. Tidak tahu apa kesalahan Kanjeng Putri padamu, sehingga kamu tega menjebak dia seperti ini. Tapi aku datang untuk mewakili dia meminta maaf padamu. Dengar, kamu lihat biungmu di situ? Kamu harus menuruti semua perintahku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan membunuh dirimu di depan matamu. Ngerti? Cepat katakan. Jangan sampai kesabaranku habis. Ya ampun, Gusti. Memang benar hamba yang menaruh bubuk racun di kamar Kanjeng Putri Parwati. Karena hamba sangat membencinya. Karena dia, Kanjeng Putri Laksmi, yang sangat hamba hormati, harus diusir dari tempat ini. Seret dia. Ampun Gusti, ampun. Tolong jangan hukum hamba. Ampun. Biung tahu semua ini akan terjadi. Untuk itu Biung sudah merencanakan semuanya. Biung mengancam akan membunuh ibunya Dayang Sumni kalau dia tidak mau menuruti semua perintah Biung. Biung sangat pintar. Aku bangga pada Biung. Ya, tapi kalau kamu sampai mengulangi kebodohan kamu, Biung tidak akan menolong kamu. Biung juga tidak akan melakukan itu. Aku ini kan anak kesayangan Biung. Apa yang terjadi, Winara? Bukannya kamu sudah sembuh? Kanjeng, mohon maaf. Hamba mohon Kanjeng bisa merahasiakan kalau hamba sudah melihat lagi. Hamba punya misi khusus, Kanjeng.
Dan hamba yakin Kanjeng mengetahui misi hamba. Ya Winara, lakukan saja kalau menurut kamu itu benar. Terima kasih Kanjeng. Maaf Winara, sepertinya aku tidak bisa lama-lama tinggal di istana ini. Hari ini juga aku harus kembali ke Singosari. Kanjeng mau pergi? Iya Winara, tidak ada alasan lagi untuk aku tetap tinggal di istana ini. Kanjeng, bagaimana hamba bisa membalas semua kebaikan Kanjeng? Biarpun nyawa sebagai taruhannya, hamba yakin tidak akan cukup untuk membalas jasa-jasa Kanjeng terhadap hamba. Sudahlah Winara, aku tidak pernah mengharapkan apapun darimu. Lihat kamu sudah sembuh, aku sudah cukup senang. Terima kasih Kanjeng. Berhati-hatilah Winara, dan jaga dirimu baik-baik. Tetaplah waspada, karena kita tidak tahu siapa kawan dan juga siapa lawan. Daulat Kanjeng. Aku permisi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa Kanjeng menghalangi saya? Lebih baik saya mati, Kanjeng, daripada saya harus hidup menderita. Apa yang membuat kamu sampai kamu melakukan perbuatan seperti ini? Cinta. Saya mencintai seorang laki-laki dengan tulus, Kanjeng, tapi dia mengkhianati saya. Dan saya menderita karena cinta, Kanjeng. Ajar! Siapa wanita itu? Beraninya dia menggoda Respatiku. Hanya orang bodohlah yang mau mati karena cinta. Apa Kanjeng tidak pernah merasakan cinta? Cinta satu malam. Ternyata kamu laki-laki yang tinggi. Tapi akulah yang akan membakar hasrat cinta. Dan aku akan membuatmu merasakan cinta. Parwati! Parwati! Ada apa, Biung? Apa, Biung? Kamu harus membantu Biung untuk menikah kembali dengan Respati. Tapi Biung tidak mau pernikahan kali ini gagal juga. Biung sudah gila. Datang-datang tak nikah. Kurang ajar, kamu memanggil Biung gila. Biung serius. Biung ingin menikah dengan Respati sebelum ada perempuan genit lainnya menurut hati dia. Tapi bagaimana dengan Dewi Padmini, Biung? Biar bagaimanapun kan dia istrinya. Oh, apa Biung mau menjadi selirnya? Apa? Hanya seorang selir? Tidak. Biung ingin menikah dengan Respati dan menjadi permaisuri di istana ini. Tidak mau menjadi selir. Selir. Tapi bagaimana caranya, Biung? Apa Biung ini mau membunuhnya ya? Saran yang bagus. Kenapa tidak kamu saja menyingkirkan wanita gila itu? Apa? Aku lagi? Iya, kamu. Supaya secepatnya Biung bisa menikah dengan Respati. Tidak. Hanya itu saja tidak cukup. Biung harus mengambil hatinya. Dan setelah itu, tanpa Biung suruh, Respati akan menyingkirkan wanita itu. Ya. Kamu benar juga. Kenapa tidak terpikir oleh Biung? Kamu memang anak Biung.
pijit ya. Sepertinya ada yang berbeda pada diri kamu. Oh iya? Memang aku sengaja berdandan untuk Kanjeng. Bagaimana? Aku terlihat lebih cantik kan? Kamu tidak ada bedanya dengan Dayang. Kurang ajar! Aku sudah berdandan cantik. Gila, aku seperti Dayang. Aku rasa ini cukup buat makan kami bertiga. Aku harus segera pulang. Mereka pasti sudah kelaparan. Apa? Jadi kalian menemukan buronan itu? Benar, Kanjeng. Tapi sayang, hamba kehilangan jejaknya. Baiklah. Kalau begitu siapkan pasukan. Kita serbu mereka. Daulat, Kanjeng. Bopo, Bopo, Bopo sadarlah Bopo, sadarlah. Bopo janganlah begini seperti ini. Bopo, Bopo. Jaga Dewa Batara. Kenapa Bopo belum sadar juga? Apa yang Bopo? Bopo, syukurlah Bopo. Aku sangat takut Bopo tidak bisa membuka mata lagi. Bopo juga takut kalau tidak bisa melihatmu lagi. Tapi Sang Yang Widi masih sayang sama Bopo dan memberi kesempatan Bopo untuk bisa lebih lama bersamamu. Bopo kenapa lagi? Tidak apa-apa. Hanya dada Bopo agak sesak. Maafkan aku, Bopo. Maafkan aku. Sudah, ini bukan salah kamu. Jangan menangis. Seharusnya aku tidak pernah meninggalkan Bopo sendirian dalam keadaan seperti ini. Sudah. Bandawa mana? Kenapa Bopo tidak melihatnya? Paman, Rati, gawat. Kita harus segera pergi dari sini. Tempat ini sudah tidak aman. Apa yang terjadi, Bandawa? Sudah, nanti aku jelaskan. Tunggu. Paman. Bandawa, sepertinya Bopo tidak kuat lagi berjalan. Sebaiknya kita istirahat dulu. Kasihan Bopo kalau kita memaksanya berjalan. Tapi Rati, ini bukan waktunya istirahat. Aku yakin sebentar lagi mereka akan sampai di sini. Kalau itu terjadi, kita semua akan bisa tertangkap, Rati. Apa yang dikatakan Bandawa itu benar. Bopo masih kuat berjalan. Ayo, tidak apa-apa. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo. Bopo. Paman. Mereka sudah sampai. Sudah, sekarang pergilah, jangan hiraukan Bopo. Tapi bagaimana dengan Bopo?
Biar Bopo yang mengalihkan perhatian mereka. Pergi. Tidak, Bopo. Aku tidak akan meninggalkan Bopo. Aku tidak akan membiarkan mereka menangkap Bopo. Benar, Paman. Aku juga tidak akan meninggalkan Paman dalam keadaan seperti ini. Iya, Bopo. Sudah. Kalian berdua dengar baik-baik. Tidak ada waktunya lagi untuk berdebat. Lakukan saja apa yang aku katakan tadi. Sekarang kita cuma punya dua pilihan. Kita bertiga tertangkap dan tidak bisa membuktikan bahwa kita tidak bersalah, atau kita harus mengorbankan salah satu di antara kita untuk menyelamatkan semuanya. Tapi Paman, sudahlah. Jangan banyak berpikir lagi. Lakukan saja apa yang aku katakan tadi. Aku serahkan Narati padamu. Jaga dan lindungi putriku baik-baik. Paman, apa yang Paman lakukan? Paman. Bopo mau kemana? Bopo, jangan pergi, Bopo! Bopo! Kalian dengar, aku tegaskan sekali lagi. Begitu kita melihat mereka, langsung tangkap dan sergap. Celaka. Aku tidak boleh membiarkan Narirati tertangkap dan dijebloskan lagi ke dalam penjara. Rati, kita sudah terkepung. Bagaimana? Kita segera kabur. Bagaimana dengan Bopo Kubandawa? Sudahlah, tidak ada waktu lagi. Ayo cepat. Di mana Bandawa? Katakan, di mana Bandawa? Katakan, di mana Bandawa? Aku tidak akan mengatakannya. Jangan masalah sebelum matimu sia-sia. Bawa dia. Bopo? Lepaskan Bandawa, aku harus segera menolong Bopoku. Lepaskan. Aku mau perasaan. Tapi kamu harus ingat, jangan sia-siakan pengorbanan bopomu. Ayo, kita harus pergi dari sini. Maafkan aku, Bopo. Maafkan aku. Bopo. Maafkan Bopo sayang. Hanya ini yang bisa Bopo lakukan untuk melindungimu. Itu mereka.
Bandawa! Rati lari! Ayo tangkap! Mana janjimu? Janji? Janji yang mana? Kamu jangan pura-pura bodoh. Kamu sudah berjanji, kalau aku menikah denganmu, kamu akan membantu kami untuk merebut kembali Manguntur. Oh, itu. Kamu tenang saja, Laksmi. Aku pasti akan menepati janji. Tapi masalahnya sekarang, Kadipaten Kurawan dan Manguntur sudah bersatu. Jadi kita tidak bisa gegabah menyerang mereka begitu saja. Sebaiknya kita menunggu waktu yang tepat. Lalu kapan waktu yang tepat? Kamu tidak bisa menjawabnya, kan? Itulah bedanya kamu dan Bandawa. Bandawa itu lelaki yang hebat. Dia bisa melakukan apapun sendirian. Sedangkan kamu tidak bisa melakukan apapun tanpa pasukan kamu. Laksmi! Kamu jangan pernah melecehkan. Kamu harus... Aku ini suamimu. Jadi kamu jangan pernah bersikap keterlaluan. Justru karena kamu suamiku, aku merasa menyesal menikah denganmu. Laksmi, kamu tunggu saja. Aku akan membunuh Bandawa. Aku akan menghancurkan Bandawa. Bandawa, aku sudah tidak kuat lagi. Rati, bertahanlah. Siap. Kenapa aku harus mengikuti kata-kata Romo? Seharusnya Bandawa lah yang akan menjadi suamiku, bukan lelaki pengecut seperti itu. Bandawa? Kanjeng Putri? Jangan biarkan mereka lolos. Lagi-lagi mereka berhasil kabur dari kita. Ini dia tempatnya. Ayo. Ruangan ini memang berantakan dan kotor. Tapi di sini aman. Dan aku yakin Respati tidak akan menemukan kalian di sini. Terima kasih banyak, Kanjeng Putri. Hamba benar-benar tidak menyangka Kanjeng Putri mau menolong kami. Kamu jangan senang dulu. Aku melakukan ini bukan karena kamu, tapi karena Bandawa. Aku tidak mau Bandawa celaka. Kanjeng Putri. Ini. Sudahlah, Bandawa. Kamu tidak perlu bicara apa-apa lagi. Aku tahu kamu lelah. Istirahatlah. Aku segera kembali. Tolong, Rati. Jangan salah paham. Aku sama sekali tidak tahu masalah ini. Aku tahu, Bandawa. Aku hanya tidak menyangka cinta Kanjeng Putri begitu besar padamu. Sampai-sampai dia tidak menghiraukan perbuatanmu dulu dan tetap mau menolong kamu. Aku hanya takut hati kamu tergetar nantinya. Tidak, Rati. Itu tidak mungkin. Cintaku hanya untuk kamu, Rati. Dan selamanya akan tetap seperti itu. Apapun yang terjadi. Percayalah padaku. Aku percaya padamu, Bandawa. Dan aku berharap kamu tidak mengecewakan aku. Tentu, Rati. Tentu. Aku akan selalu menjaga kepercayaan. Jagat Dewa Batara, tolong jangan biarkan Bandawa jatuh cinta pada gadis lain. Karena aku tidak akan sanggup kalau harus kehilangan Bandawa. Oh sayangku. Sekarang kalian boleh saja berjanji untuk selamanya saling cintai. Tapi nanti aku akan buktikan bukan hanya Nari Ratih yang bisa mengisi hati. Karena kali ini aku tidak akan menyerah begitu saja.
aku akan membuat kamu bertekuk lutut mengharapkan cinta. Oh, bulan. Dwi Pangga. Pangga. Ayo, Bobo. Ayo minum, Bobo. Kita mabuk. Lupakan semua masalah yang ada. Apa yang Bobo lakukan? Minumanku tumpah, Bobo. Biar saja. Bopo tidak peduli. Sadar, Ger. Ingat, kamu sudah berjanji untuk menjadi orang baik. Jangan kembali seperti dulu, Ger. Bobo, dulu hidupku bebas sebagai burung di langit, Bobo. Tapi lihat sekarang, Bobo. Tidak satu hal baik menghampiriku. Aku bakal jadi seorang burung. Tersiksa. Terluka di hutan, Bobo. Apa untungnya jadi orang baik, Bobo? Ger, ternyata kamu benar-benar malu. Ingat, Ger, hidup itu juga bukan hanya keuntungan. Tapi yang paling utama itu adalah harga diri. Lepaskan! Sadar, Ger, sadar! Atau apa, Bobo? Asal Bobo tahu, aku sudah muak hidup seperti ini, Bobo. Aku ingin kembali seperti dulu, bebas. Anak bebas. Kendalikan diri. Lukamu belum terlalu sembuh, Dimas. Bopo malu punya anak seperti kamu. Baik, kalau memang itu yang Bobo mau, aku juga mau menjadi buronan seperti Bobo. Pergi! Pergi! Dimas, biarkan saja. Kendalikan dirimu, Dimas. Lukamu mungkin akan semakin parah. Ayo saya obatin. Mereka pikir aku akan sedih. Mereka salah. Justru aku senang karena bebas. Sepertinya aku mengenali wajahnya. Kamu pasti salah lihat. Kita belum pernah berjumpa sebelumnya. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat pergi. Aku ini tidak mungkin salah mengenali wajah setampan kamu ini. Jadi, bagaimana kalau kamu menemani Kimia? Kamu mau kan? Tapi aku... Ayolah, aku tidak akan menyerah. Hei tukang tuak! Sekuati! Sekuati, keluar kamu, Sekuati! Sekuati! Ada apa, Bu? Kenapa teriak-teriak? Ikut Bobo! Lepas suami kamu! Bobo akan tunjukkan apa saja yang dilakukan suami kamu di luar sana! Tidak, aku tidak mau, Bobo. Aku tidak mau terjadi salah paham lagi dengan kakak ada depan. Sudahlah, Bobo tidak perlu manas-manasin aku lagi. Sekuati! Kamu jangan pernah salah dengan kebaikan Bobo!
Bobo tidak pernah memanasi kamu, tapi ini untuk kebaikan kamu, Sukawati. Kamu tahu, kamu sengaja mengatakan suami kamu itu di luar sana. Ayo, ikut Bobo. Tidak, aku tidak mau, Bobo. Ayo, Lepas. lihat suami kamu. Aku hari ini sungguh beruntung bertemu dengan gadis cantik dirimu. Kakang bertambah. Boleh, tambahkan. Kamu minumlah. Enggak, kamu aja. Terima kasih. Kali ini aku pasti, aku tidak akan gagal memisahkan Sukawati dengan bajingan. Kamu tahu? Sungguh, apa yang kamu lakukan di sini? Harusnya aku yang bertanya padamu. Sedang apa kamu di sini dengan perempuan itu? Kamu sudah berjanji padaku tidak akan pernah bermain dengan wanita lain. Tapi apa buktinya? Kamu malah mengingkarinya sekarang. Istriku, kamu tenanglah. Aku bisa jelaskan semuanya. Tenang ya. Tenang. Kamu jangan begini. Siapa dia, sayang? Hah? Sekarang kau mau beralasan apa lagi? Hah? Istriku, aku mohon. Kamu tenanglah. Aku bisa jelaskan semuanya. Ini semua tidak seperti yang dibayangkan. Tidak seperti yang dibayangkan. Jelas-jelas dia memanggil kamu tadi sayang. Dan sekarang kalian berpelukan di depan mataku. Aku ini istrimu. Apa lagi alasan kamu sekarang, ha? Diam, tangkap dia sebelum dia kabur. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bukan buronan. Sukawati, ternyata kamu dan Bopomu sudah menjebakku. Kamu tahu akan semua ini kan? Kakak, aku tidak tahu mengenai masalah ini. Kamu bohong. Kalian berdua pasti sudah tahu. Ingat, aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Aku pasti akan membalasmu. Kakak, Aku membencimu, Sukawati. Kakak percaya pada aku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku benci kamu. Kakak, Lepaskan. Ingat baik-baik. Aku pasti akan membalasmu. Lepaskan aku. Kakak, Jangan kejar dia, Sukawati. Biarkan saja dia masuk penjara. Dengan begitu, kamu bisa bebas. Bobo, apa salah kakak ada di bangga pada Bobo? Kenapa Bobo tega melakukan ini? Hah? Kakak, tunggu. Tidak, Bobo tidak akan melepaskan kamu. Ayo kita pulang. Tidak. Lepaskan. Ya, lepaskan. Ayo jalan. Lepaskan. Aku bilang lepaskan. Ayo jalan. Lepaskan. 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 Dewi Sambi. Dasar budak kurang ngajar. Sudah berkali-kali aku menolongmu. Tapi kamu terlalu sering mengkhianati aku. Ampun Dewi, ampun. Aku berjanji, ini tidak akan terulang lagi Dewi. Aku akan menjadi budakmu yang paling setia. Baik. Kali ini aku memaafkanmu. Terima kasih Dewi. Terima kasih karena Dewi telah menolongku dan memberiku kesempatan lagi. Ayo masuk. Masuk, Sukawati. Masuk. Hei. Mulai saat ini, ikatan pernikahan kalian berdua harus putus. Dan buang jauh-jauh dia dari pemikiran kamu. Karena dia tidak pantas menjadi suami kamu. Tidak. Tidak mungkin, Bopo. Kakang Aryo Dipangga itu akan tetap menjadi suamiku. Dia ayah dari bayi yang aku kandung.
aku tetap akan mencintai kakak Aryo Dipangga. Kurang ajar! Kenapa? Bapak menamparku, tampar sekarang! Atau mau bunuh aku sekalian? Semua itu tidak akan pernah bisa merubah cintaku pada kakak Aryo Dipangga. Baiklah, kalau itu yang kamu minta. Bapak! Bapak! Bapak buka pintunya, Bapak! Bapak tidak akan mengeluarkan kamu dari sini sebelum kamu bisa melupakan bajingan itu. Bapak boleh saja mengujiku di kamar, tapi Bapak tidak akan pernah bisa menguji hatiku pada kakak Aryo Dipangga. Lepas! Bapak! Bapak buka pintunya, Bapak! Bapak! Aku buka pintunya! Wuru-wuru. Tidak ada gunanya kamu melarikan diri. Lihat kami kamu. Ih, sangat menyedihkan. Aku sampai jijik melihat kamu. Ih. Hah. Untung saja Bobo Puspati tidak membunuhnya. Padahal aku maunya dia itu mati saja. Karena aku sudah bosan melihat wajah sialnya itu. Aku tidak akan mati sebelum membalas semua perbuatan kalian. Bersiaplah. Apa kamu tidak perasaan tiba-tiba saja Kanjeng Putri begitu baik pada kita? Sudahlah, Bandawa. Seharusnya kamu bersyukur karena Kanjeng Putri Laksmi masih mau berbaik hati pada kita. Bandawa? Kamu? Dasar bodoh. Aku sudah mencampurkan ramuan ke makanan kalian. Bawa dia. Baiklah. Bandawa, kali ini aku akan benar-benar membuatmu untuk melupakan Nari Rati. Rati. Lempar sampah itu. Baik, Tuan Putri. Bodoh. Pasti sekarang tubuh si Nari Rati sudah hancur di dasar jurang. Itu artinya tidak ada lagi penghalang untuk mendapatkan cinta baru. Sangat bodoh. Ayo pergi. Tidak mungkin. Oh, ternyata ada yang berani ikut campur urusanku.
Sebenarnya apa mau kamu? Bukannya kamu juga menginginkan kematian gadis itu? Lalu siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Tapi aku peringatkan sekali lagi. Jangan pernah kamu mengganggu gadis ini lagi. Atau aku akan membuat perhitungan denganmu. Ingat, aku tidak akan pernah main-main dengan ancamanmu. Kanjeng Putri? Kanjeng Putri? Apa yang terjadi? Kenapa aku bisa bersama Kanjeng Putri? Siapa mereka ini? Kenapa aku bisa ada di sini? Sebenarnya apa yang terjadi? Tunggu, Kanjeng Putri, tunggu. Ah, jangan sentuh tanganku. Ampuni hamba, Kanjeng Putri. Hamba sama sekali tidak bermaksud untuk kurang ajar pada Kanjeng Putri. Tapi hamba hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena walaupun sebenarnya hamba tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa hamba bisa ada di tempat ini. Tapi hamba yakin bahwa Kanjeng Putri lah yang telah menyelamatkan hamba. Kamu jangan senang dulu. Siapa yang mau menyelamatkan kamu? Kanjeng Putri tidak perlu mengelak. Hamba tahu Kanjeng Putri menyelamatkan aku demi Bandawa. Tapi hamba harus tetap mengucapkan terima kasih. Kamu? Baiklah, kalau kamu mau berterima kasih padaku, serahkan Bandawa padaku. Itu tidak mungkin, Kanjeng Putri. Silakan Kanjeng Putri meminta yang lain. Tapi jangan pernah meminta hamba menyerahkan Bandawa. Meminta yang lainnya? Tidak mungkin. Di dunia ini yang aku mau cuma Bandawa. Dan kamu tahu itu. Sikap kamu inilah yang membuat aku benci padamu. Aku benar-benar muak. Sekarang ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Yang aku harapkan hanya Bandawa. Tapi kamu, gara-gara kamu, aku tidak bisa memilikinya. Bahkan aku harus menikah dengan Pangeran Bentar. Lelaki yang tidak pernah aku cintai, Ratih. Maafkan aku, Kanjeng Putri. Aku tidak pernah tahu kalau Kanjeng Putri begitu terluka. Tapi aku benar-benar tidak bisa menyerahkan Bandawa. Dan sekarang aku hanya bisa berdoa Kanjeng Putri bisa bahagia bersama Pangeran Bentar. Apa maksud ucapanmu itu? Kamu mau menghinaku? Bukan begitu, Kanjeng Putri. Walaupun Kanjeng Putri tidak mencintai Pangeran Bentar, tapi Pangeran Bentar begitu mencintai Kanjeng Putri. Dan hamba yakin dia pasti bisa membahagiakan Kanjeng Putri. Cukup! Kamu pasti senang melihatku sengsara sekarang ini, kan? Dan kamu bisa mendapatkan cinta sejati kamu.
Itu tidak benar, Kanjeng Putri. Hamba juga berharap Kanjeng Putri dapat segera menemukan cinta sejati Kanjeng Putri. Dan itu mungkin Pangeran Bentar. Kurang ajar! Kamu benar-benar membuatku marah! Bandawa, cepat lepaskan tangan Kanjeng Putri. Kamu menyakitinya. Tidak, Raden. Ini peringatan untuk Kanjeng Putri. Dia harus tahu kalau dia menyakitimu, dia akan berhadapan denganku. Kamu salah paham, Bandawa. Justru Kanjeng Putri lah yang menyelamatkan aku. Tapi Raden, tadi dia menyerangmu. Itu karena aku mengatakan suatu hal yang menyinggungnya. Jadi dia marah. Lepaskan! Sebaiknya kamu lepaskan tangan Kanjeng Putri, Bandawa. Tunggu, Kanjeng Putri. Dari mana saja kamu lakukan? Itu bukan urusan kamu. Dengarkan, ini peringatan. Aku ini suamimu. Lalu kenapa? Toh aku tidak peduli. Kamu suamiku atau bukan. Karena di hatiku, kamu bukan siapa-siapa. Aku tidak pernah mencintaimu. Karena cintaku hanya untuk Bandawa. Dengarkan, ini peringatan. Aku ini suamimu. Lalu kenapa? Toh aku tidak peduli. Kamu suamiku atau bukan. Karena di hatiku, kamu bukan siapa-siapa. Aku tidak pernah mencintaimu. Karena cintaku hanya untuk Bandawa. Kamu harus melupakan. Tidak, aku tidak akan melupakannya. Harus. Kamu harus melupakannya. Pukul, bunuh saja sekalian. Tapi kamu harus ingat, aku tidak akan melupakan Bandawa. Laksmi, kamu tunggu saja. Aku pasti membunuh kekasihmu Bandawa. Aku pasti membunuhnya, Laksmi. Laksmi! Laksmi! Bandawa, apa kamu juga merasa kalau Kanjeng Putri sangat mencintai kamu? Karena itulah, aku merasa jadi sulit bernafas, Rati. Jangan cemas, Rati. Percayalah padaku. Walaupun begitu besar cinta Kanjeng Putri padaku, aku akan tetap mencintaimu.
Tunggu Kanjeng Putri. Ada apa? Kalau kamu kesini untuk menertawakan kebodohan, silakan saja. Aku tidak peduli. Jangan salah paham dulu Kanjeng Putri. Hamba datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Hamba sudah salah sangka. Untuk itu, hamba minta maaf. Hampir saja aku terbuai oleh kata-katamu, Bandawa. Tapi ternyata, semua itu demi Nari Ratih. Kalau cuma itu yang mau kamu sampaikan, aku tidak membutuhkannya. Bukan cuma itu. Hamba juga mau bilang, apa yang dikatakan Pangeran Pintar itu benar. Kanjeng Putri harus segera melupakan hamba. Karena itu, hanya akan menyakiti Kanjeng Putri. Kamu sungguh keterlaluan, Bandawa. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu padaku? Mungkin mudah bagimu mengatakan padaku untuk melupakanmu, Bandawa. Tapi aku melupakanmu bagaikan melarangku untuk bernafas. Tapi Kanjeng Putri, kita tidak bisa bersatu. Hamba tidak ingin Kanjeng Putri terluka karena hal ini. Tidak. Percuma saja, Bandawa. Itu semua sudah terlambat. Aku tidak akan berhenti mencintaimu. Kecuali kalau aku mati. Sungguh ku cinta padamu, kekasih. Ku cinta kamu. Ratih. Ku menyayangi dirimu. Ada apa, Ratih? Kenapa kamu pergi begitu saja tanpa menungguku? Ratih, katakan, ada apa sebenarnya? Apa kamu masih ragu dengan janjiku? Bukan begitu, Bandawa. Aku tidak pernah meragukan janjimu. Hanya saja, aku takut akan cinta Kanjeng Putri yang begitu besar padamu. Sudah berapa kali aku bilang, Ratih, hatiku ini tidak akan tergerak oleh siapapun. Ratih, kalau kamu masih takut, bagaimana kalau kita pergi dari sini dan mencari tempat persembunyian yang baru? Dengan begitu, aku dan Kanjeng Putri tidak akan bertemu lagi, Ratih. Bagaimana? Benarkah, Bandawa? Kamu melakukan itu semua demi aku? Tentu saja, Ratih. Kamu adalah segalanya untukku. Aku berani melakukan apapun demi kamu. Tapi satu hal, aku minta pada kamu, tolong untuk lebih percaya padaku. Berikan aku kesempatan, Ratih, untuk membuktikan semua rasa cinta padamu. Kamu maukah memberikan kesempatan itu? Tentu, Bandawa. Tentu. Aku pasti akan memberikan kamu kesempatan itu. Terima kasih karena kamu selalu mengerti apa yang aku mau. Tak pernah aku rasakan kecupan bibir lelaki. Oh, mungkin sudah nasibku tak patut untuk dicinta. Apa yang engkau lakukan? Cintaku tulus dan suci. Sungguh ku cinta padamu, kekasih. Ku cinta kamu. Apa saja kerja kalian? Menangkap buronan seperti Bandawa dan Narirati saja tidak becus. Ampun beribu ampun, Kanjeng. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi mereka seperti hilang di telan bumi begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Jangan banyak alasan. Cari mereka dan temukan.
di mana si Bandawa itu bersembunyi. Bagaimana hasilnya? Sesuai rencana. Aku yakin kemunculan pria bertopeng akan memudahkan kita menghancurkan Respati. Karena sebenarnya simpati rakyat selama ini bukan pada Respati, melainkan pria bertopeng. Dengan kemunculan pria bertopeng lain, ini akan membuat kepercayaan rakyat pada Respati akan hancur. Dan kesempatan ini akan kita gunakan untuk merebut kembali Manguntur. Bagus, Kang Mas. Ini benar-benar hebat. Aku yakin tidak akan lama lagi Kang Mas pasti bisa merebut semua yang seharusnya Kang Mas miliki. Lalu aku akan merebutnya kembali darimu, Kang Mas. Ternyata Sang Hyang Widi telah berpihak padaku. Tanpa susah-susah mencari dua buronan ini. Sekarang dia ada di depanku. Kalian tidak akan membiarkan lolos. Kalian harus mati malam ini juga di tanganku. Serang! Serang! Apa-apa, Bandawa. Sekarang sepertinya keadaan Kanjeng Putri sangat parah. Kita harus segera menolongnya. Iya, Rati, kamu benar. Ayo bantu aku membawanya. Awas, Kanjeng. Kanjeng Putri. Kamu tidak apa-apa. Hamba tidak apa-apa. Ini semua berkat pertolongan Kanjeng Putri. Tapi kenapa Kanjeng Putri melakukan ini? Ini bisa membahayakan nyawa Kanjeng Putri. Bandawa, aku kan sudah pernah bilang sama kamu. Aku melakukan ini semua karena cinta sama kamu, Bandawa. Aku rela mati demi kamu. Kanjeng Putri, sadarlah. Kanjeng Putri. Kanjeng Putri, sadarlah, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri.
Awas kamu Bandawa. Aku pasti bisa menemukanmu. Ampun Kanjeng. Hamba tidak beritahu kedatangan hamba kepada Kanjeng. Tidak apa-apa. Tapi ada urusan apa pendeta datang ke tempatku? Ampun Kanjeng. Ini masalah keris Gentala Cakra. Keris Gentala Cakra? Benar Kanjeng. Keris Gentala Cakra adalah penjaga Kadipaten Manguntur ini. Kalau keris itu tidak ada, hamba khawatir akan terjadi huru-hara di Kadipaten ini. Dan hamba melihat gejala itu sudah ada di mana-mana. Untuk itu kita harus segera menemukan keris Gentala Cakra. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menemukan keris Gentala Cakra? Karena istriku Dewi Padmini telah menghilangkan keris itu. Sampai sekarang aku pun tidak tahu di mana keberadaannya. Kalau boleh hamba memberikan saran, bagaimana kalau Kanjeng melakukan tapak berata? Karena keris itu sangat sakti. Hanya keturunan langsung pewaris Kadipaten ini dan orang-orang terpilihlah yang bisa menemukannya. Tapa Brata? Benar Kanjeng. Baiklah. Terima kasih atas sarannya. Kanjeng Putri sudah sadar. Syukurlah, hamba senang. Ternyata Bandawa sangat perhatian. Aku tidak salah mencintainya. Seandainya saja aku bisa selamanya bersama Bandawa. Kenapa Kanjeng Putri? Entahlah Bandawa, dadaku terasa sakit. Sebaiknya jangan banyak bergerak dulu. Nanti lukanya makin parah. Istirahat saja. Mari Kanjeng Putri, hamba bantu. Bandawa, aku... Mana yang sakit Kanjeng Putri? Punggungku sakit. Jagat Dewa Batara, beritahu aku Dewa, apa yang sebenarnya ku cari di dunia fana ini? Begitu banyak perempuan menghampiri, tetapi tetap tidak ada yang memuaskan hati. Hatiku sunyi, gersang bagaikan pepohonan merindukan hujan kala kemarau Dewa. Di mana? Di mana? Oh, di mana Dewa? Aku harus mencari tambatan hati ini untuk melepaskan dahaga. Nari Rati. Bandawa dan Kanjeng Putri terlihat sangat serasi. Siapapun yang melihatnya pasti akan iri dibuatnya. Aduh Gusti Indra, apa yang harus aku lakukan? Apa yang dilakukan di sini?
Arya, kamu ngaget terus saja. Aku pikir kamu prajurit dari Manguntur yang mau menangkapku, tahu? Maafkan aku. Kamu kenapa melamun? Nanti disambet jin loh. Mau? Sedang apa kamu sendirian di sini? Dimas Kamandanu mana? Ada masalah. Apa aku salah? Ceritalah padaku. Ayolah, Ratu. Jangan buat aku penasaran. Aku mohon. Sakit, Bopo. Sudahlah, Sekawati. Bopo tahu kamu hanya pura-pura sakit. Kamu hanya ingin mengelabui Bopo, kan? Bopo, aku mohon Bopo, izinkan aku menemui Kakang Arya Dipangga. Aku ingin menjelaskan sesuatu yang terjadi kesalahpahaman di antara kami. Bopo sudah bilang berkali-kali sama kamu. Jangan pernah sebut lagi laki itu. Lupakan dia! Sejak awal pernikahan kamu dengan dia, apa kamu pernah bahagia? Bopo kenapa begitu kejam kepadaku, Bopo? Bopo kan tahu kalau aku sangat mencintai Kakang Arya Dipangga. Berzeta dengan cinta! Bopo sudah muak dengan kata-kata itu. Apa dengan kamu mencintai laki-laki itu, kamu mendapatkan kebahagiaan? Dengar baik-baik. Setelah kamu melahirkan aku, Bopo akan memberikan kamu dengan kandungan yang lebih baik dari majikan itu. Tidak, aku tidak mau, Bopo. Sampai mati pun aku akan tetap menjadi istri Kakang Arya Dipangga. Kalau kamu bersikeras untuk bersama laki-laki itu, tapi jangan harap kamu bisa melihat Bopo lagi. Apa maksud Bopo? Bunuh Bopo. Ayo bunuh Bopo! Lebih baik Bopo mati di tangan kamu daripada Bopo melihat kamu menderita. Ayo bunuh Bopo! Hentikan, Bopo, hentikan! Aku tidak mungkin membunuh ratu aku sendiri. Apa kamu sadar? Apa yang kamu lakukan selama ini? Kamu sama saja membunuh Bopo. Selama ini Bopo tidak pernah minta apa-apa dengan kamu, Sekawati. Tapi untuk satu kali di sana, tolong penuhi permintaan Bopo. Lupakan Begunal itu. Dan buang jauh-jauh dia dari pemikiran kamu. Maafkan Bopo. Maafkan Bopo. Bopo terlalu keras dengan kamu. Tapi percayalah, apa yang Bopo lakukan ini hanya cuma untuk kamu, Nuk. Semua untuk kamu. Bopo, buka pintunya, Bopo. Bopo, aku mohon, Bopo. Bopo, kebahagiaan hanya pada Kakang Arya Dipangga, Bopo. Bopo, aku bahagia menjadi istrinya, Bopo. Aku bahagia. Bopo, buka pintunya, Bopo. Aku mohon. Bopo. Aku tidak akan pernah sanggup jika cinta Bandawa terbagi dengan gadis lain. Aku sangat mencintainya, Arya. Lebih dari diriku sendiri. Betapa beruntungnya Dimas dicintai oleh gadis sebaik dirimu, Rati. Sedangkan aku, tidak ada seorang pun yang benar-benar tulus mencintaiku. Siapa bilang tidak ada yang mencintaimu, Arya? Bagaimana dengan Bayu Sukwati? Dia sangat mencintaimu. Aku mau Rati, jangan pernah sebut namanya lagi. Cintanya padaku tidak tulus. Apa maksudmu? Aku tahu betul
Bayu Sukwati mencintaimu dengan tulus. Jika benar dia memang mencintaiku dengan tulus, apa mungkin dia mau menjebloskan ke penjara? Apa? Rasanya sangat mustahil Bayu Sukwati bisa melakukan itu semua. Tapi itulah yang terjadi, Ratih. Mungkin aku ini bukan orang baik, tapi apa pantas dia membalasku dengan cara seperti ini? Dia dan boponya sengaja ingin membuatku meringkuk di penjara. Aku yakin itu semua hanya salah paham. Mungkin saja. Sudahlah, Ratih. Aku mohon. Aku ingin melupakannya. Apa kamu yakin kamu bisa melupakannya? Bagaimanapun juga, Bayu Sukwati mengandung anak darimu. Dan aku yakin Bayu Sukwati sangat mencintai kamu, Arya. Entahlah, Ratih. Apa aku ini benar-benar mencintai Sukawati? Yang aku tahu, aku pernah mencintaimu. Dan sampai saat ini rasa cinta itu masih bersemi di hatiku, Ratih.